Tiada yang suka di matamu, serahkan hidupku padamu. Kau bukakan bila-bila mata air padaku. Tiada yang suka di matamu, serahkan hidupku padamu. Kau ambil alih ya Tuhan, ku berserah seluruh hidup, ku berserah, ku
Ya Tuhan, punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi,
kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur kembali pagi hari ini. Kembali Engkau mengajari kami Tuhan. Merindukan hati kami sepenuhnya Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Halo, selamat pagi saudara. Shalom semua, selamat pagi. Sudah semua? Oh, nggak kedengaran suaranya. Pintu 1,5 nggak kedengaran suaranya. Shalom semuanya, selamat pagi. Oh, berarti karena mic-nya nggak dibuka. Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ada yang mau sharing? Silakan. Dari yang jauh dulu kita dengar. Silakan. Udah. Shalom, selamat pagi semua. Halo. Tuhan, Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memelihara kita, gitu ya. Karena kita percaya setiap hari Tuhan membentuk kita dengan segala keadaan kita. Kita punya keadaan yang berbeda-beda setiap hari. Tidak menyangka gitu ya, seperti Yabes, rupanya ke Lampung gitu ya jatuhnya. Gitu ya.
sama ayah bisa jalan-jalan di Lampung gitu ya. Nah, kemudian nanti nggak tahu misalnya Mak Tian jatuh kemana gitu kan, jalan-jalan kemana gitu kan, tahu gitu ya. Jadi, kita punya eh, perjalanan yang luar biasa gitu ya, masing-masing kita nanti. Eh, dan saya percaya saudara ketika Tuhan tetap ada di dalam kita itu yang akan membuat kita ini perjalanan bersama dengan Tuhan gitu ya. Saya percaya dalam segala keadaan kita dipertontonkan dengan banyak hal gitu ya, dengan banyak keadaan gitu ya. Tetapi eh, satu hal, waktu kita menyadari bahwa Tuhan sudah ada, sudah hadir, Tuhan sudah turun di tengah-tengah kita gitu ya. Itu kemarin kita mendengarkan bahwa kalau Tuhan sudah tinggal bersama dengan kita, kita tidak akan uh, terlalu memusingkan menanti-nantikan Tuhan dengan bagaimana caranya saya menantikan Tuhan gitu. Karena kalau kita uh, pasti ada pemikiran-pemikiran bahwa dengan pemikiran kita yang lama bahwa ya Tuhan nanti datang kedua kali melalui kematian kita atau Tuhan turun di awan-awan yang permai kan seperti itu gitu ya. Nah, masa-masa penantian itu yang membuat kita itu kadang menjadi jenuh gitu ya. Jadi kapan Tuhan datang? Sudah lama menanti-nantikan gitu ya. Bahkan kalau kita pakai doktrin yang lama kan kita merasa menanti-nantikan Tuhan berarti kita sedang menanti-nantikan kematian kita gitu kan. Gitu. Jadi padahal ketika Tuhan berkata ketika engkau menerima aku, engkau memperoleh hidup gitu ya. Kalau dengan pemikiran kita yang lama kan kita berarti ada sebuah pilihan yang kita nantikan, kematian kita dan kedatangan Tuhan yang turun di awan-awan yang permai itu gitu istilahnya. Waktu kita menantikan Tuhan dengan cara yang pertama kan berarti kita sedang menanti-nantikan kematian kita, kapan saya mati gitu, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan tau gitu. Nah itu yang sedang banyak yang dipikirkan oleh orang-orang percaya sekarang gitu ya. Saya dengarkan di situ ada khotbahnya apa namanya majelis ya di pemudanya Kepira gitu ya. Pada pemuda itu pas live gitu saya dengarin gitu. Ya pilihannya cuma dua itu gitu ya. Jadi untuk menunggu kedatangan Tuhan melalui kematian kita atau uh, melalui Tuhan datang gitu ya. Jadi saya renungkan gitu ya. Kalau begitu berarti artinya kalau gitu itu kan pikiran kita yang dulu juga gitu ya. Kita nggak merasa Tuhan sedang hadir, sudah turun di tengah-tengah kita gitu ya. Artinya ketika kita mendengarkan itu, apakah dengan secara kita pikirkan apa nggak berarti dengan cara demikian dulu kita menantikan kita mati atau Tuhan turun gitu ya. Kalau kita turun kapan Tuhan datang? Karena dulu Tuhan kita sudah mendengarkan ayat ini kan sebelum kita ada ayat ini sudah ada gitu ya. Tuhan sudah mau datang gitu ya. Tuhan mau datang gitu ya. Tapi kalau dengan cara yang sekarang gitu ya. Dulu kita mengalami kebosanan, itu akan membuat orang-orang percaya menjadi bosan gitu menanti-nantikan kedatangan Tuhan gitu ya. Tapi ketika dengan sekarang Tuhan sudah datang di antara kita gitu ya. Tuhan sudah datang itu ya setiap pelaku kita, jalan kita yang tidak pernah terpikirkan gitu ya. Eh, harus bayar mahal gitu ya. Segala sesuatunya mungkin ya. Kalau ya habis kan harus bayar mahal gitu ya masuk ke Lampung gitu kan. Mahal sekali bayarnya gitu. Harus jalan-jalan ke Lampung gitu. Kenapa nggak dulu Tuhan kalau kita mikir kenapa dulu nggak pas punya uang kita jalan-jalan aja ke Lampung gitu kan. Anaknya kuliah di mana yang ini gitu kan. Tapi eh, ada banyak hal yang Tuhan bawa kita gitu ya. Kayak seperti saya ya, bayar mahal juga kita harus datang ke sini itu dengan segala hal gitu ya. Atau dulu misalnya ada banyak hal gitu. Tapi eh, apa yang telah ditetapkan Tuhan, apa yang telah Tuhan persiapkan bagi kita, saya percaya perjalanan hidup kita itu akan menjadi ya dibawa dengan tertawa setiap hari gitu ya. Kemarin hari 2 hari yang lalu sebenarnya gitu, ketika saya di rumah kakak saya gitu, ada satu ibu guru gitu yang sebenarnya semua saya melihat kebaikan orang-orang teman-teman kakak saya gitu ya.
pingin rasanya mereka itu nolong saya gitu, nolong kami gitu, untuk apa namanya bisa kerja atau untuk bisa ini gitu. Karena kalau dilihat gitu kan kami berdua kan seperti pengangguran gitu, apalagi kalau udah pergi kan harus pakai 2 motor gitu ya, kemana-mana 2 motor gitu. Mungkin dipikirnya ini orang ini kasihan kali gitu kemana-mana nggak ada kerjaan mungkin begitu ya. Gimana caranya nolong gitu untuk mereka bisa bekerja gitu ya mungkin kan. Dan pas saya di sana gitu, ada salah satu teman itu, eee, dia orang Batak ya, marga apa itu? Purwo apa ya? Hah? Simanjuntak atau apa gitu. Ya, dari pintu tanya sama kakak saya, "Kok dia masih belum kerja?" "Saya kemarin sudah mengajar," katanya. Terus kakak saya bilang, "Enggak, itu kemarin jadinya nggak jadi ngajar," gitu ya. Ah, dia tapi nggak tanya sama saya gitu ya. Sebenarnya udah berlalu saja gitu ya. Kemudian tiba-tiba kemarin sore gitu ya, kami nunggu Kevira pulang gitu kan, lagi pelatihan OSIS gitu, kami nungguin rame-rame semua anak orang tua yang anaknya ikut OSIS itu kan nungguin karena pulangnya terlambat gitu kan, jadi ngumpul lah semua gitu. Pas di antara banyak orang itu Saudara, tiba-tiba, kakak saya itu ambil sembako gitu, kasih ke kami di depan banyak orang itu Saudara. Kami dikasih sembako gitu ya. Yang kasih itu kakak yang itu, yang apa namanya, yang kemarin tanya itu gitu ya. Jadi dia itu ceritanya kalau di SD itu dapat sembako 2 biasanya gitu loh. Nah, jadi yang satu dikasih ke saya gitu ya. Jadi di antara bapak-bapak itu yang apa, keluarga OSIS itu, yang nungguin itu, saya cuman ketawa, Tuhan luar biasa. Maksudnya ngajarinya itu, ngajak bercandanya itu berlebihan gitu ya. Eee, Pak D tahu gitu ya, kalau saya itu, saya tahu nih, saya memang sedang, kami lah maksudnya sedang diproses gitu, untuk bisa menerima itu memang apa, bagi kami itu sebuah apa ya, sebuah hal yang nggak tahu kami itu mending kami itu susah, diam-diam sendiri gitu, daripada kami itu dikasih orang gitu loh. Itu yang, saya tahu itu sedang diproses gitu ya, Pak D berulang kali gitu, "Sampean itu harus bisa terima gitu dari orang," gitu ya. Karena tuh dan itu benar-benar seperti, ya kalau malu, malu sekali gitu ya di depan banyak orang dikasih sembako 2 kresek gitu. Kami ketawa gitu, saya ingat bagaimana dulu saya suka bagi, sembako dari kantor, dari itu gitu ya. Saya ingat gitu, oh berarti mereka dulu itu ada juga orang-orang yang harusnya nggak mau dikasih sembako tapi, dipaksa dikasih gitu, malu gitu mungkin kan. Saya bisa rasakan semua itu, tapi saya ketawa itu, saya ingat gitu setiap, kata-kata gitu ya yang membentuk gitu ya, maksudnya Pak D bilang gitu dulu, "Sampean itu pokoknya harus berani terima, harus bisa terima gitu, apa yang dikasih sama orang gitu, jangan, eee, tidak lebih baik orang yang hanya memberi saja," gitu ya. Orang yang menerima itu juga harus, apa namanya, mengalami itu gitu loh. Saya ketawa saja gitu ya. Walaupun pas hari ini tidak seperti waktu saya jadi juri nyanyi itu Saudara. Hari ini masih ada beras lah gitu, masih ada semuanya masih masih tidak kekurangan gitu. Tetapi Tuhan kan kasihnya, ya oh itulah Tuhan gitu ya. Tetapi Saudara, ya saya merenungkan itu semua gitu ya, perjalanan itu, eee, betapa luar biasanya Tuhan gitu ya ngajarin kita gitu. Eee, Memproses apa yang belum selesai dari hidup kita gitu. Membersihkan apa yang belum selesai dari hidup kita gitu. Walaupun ya ya seperti itulah, Tuhan dulu memberikan contoh gitu ya, dipermalukan walaupun dia nggak harusnya mengalami, apa namanya, dipermalukan seperti itu gitu ya. Tapi ini kan saya karena kesombongan saya gitu ya, karena apa ya, secara tidak sadar tuh ya benar gitu ya, dikatakan Pak itu ya itu sombong gitu loh kalau kamu nggak mau terima gitu loh ya. Tapi nggak tahu karena kami memang terbentuk itu sulit sekali memang untuk menerima pertolongan, sulit sekali, kecuali sudah memang udah nggak sanggup lagi ya saya seperti, kejadian itu pun, ketika saya datang sama Pak D itu sudah nggak ada pilihan lain dan saya harus datang gitu ya. Eee, itu sudah istilahnya udah tingkat yang sangat, apa namanya, sangat tinggi sekali itu perjalanan yang itu, untuk saya mengambil keputusan gitu ya. Tapi saudara, ternyata masih belum selesai gitu ya. Jadi ketika saya itu, oh karena beberapa hari terakhir gitu saya dengar lagi, "Itu kenapa nggak begini saja, udah buat" karena kemarin saya rencana mau jualan gitu juga kan. Terus kemudian ternyata orang sudah menanti-nantikan gitu ya, sementara saya masih
ragu-ragu gitu, saya mau jualan di situ atau enggak gitu ya. Ternyata udah bikin aja, pokoknya nanti taruh itu, masukin lagi ke rumah saya, gerobaknya dan lain sampai bisa, eee, mungkin mereka melihat apa ya, mungkin kasihan kali kawan ini pengangguran gitu ya. Saya pikirkan gitu ya. Saya bilang, "Tuhan, aku ini hamba-Mu kalau memang Kau," saya dulu kan, pernah gitu ya, kalau memang aku ini jadi hamba Tuhan, mau full apa, sepenuh waktu, saya dengar gitu yang diajarkan juga Pak Adi bilang, "Sudah, bilang aja saya nggak tahu caranya Tuhan," gitu. Saya sudah pernah bilang seperti itu juga gitu loh, waktu masih saya bekerja dulu gitu ya. Ya kalau memang Tuhan, bawa saya untuk menjadi hamba Tuhan, sepenuh waktu, ya saya tidak tahu caranya, saya cuman apa, mencontoh gitu ya, apa yang, dikatakan yang dialami Pak D gitu ya. Tapi, eee, ada banyak hal gitu ya, kadang-kadang mau ngambil langkah jadi, "Bener nggak Tuhan?" Gitu ya, ada beberapa kali gitu ya. Tapi saya masih menunggu gitu, saya selalu menunggu gitu, tapi saya kan juga berpikir, "Apakah saya salah juga jadi menunggu?" Gitu ya. Tapi, kejadian-kejadian yang seperti ini tuh Saudara, itu adalah sesuatu yang apa ya, sangat, eee, Tuhan membuat kita bergurau di mana saja gitu ya. Tuhan membuat kita bercanda di mana saja gitu loh. Sampai kita itu lupa penderitaan kita gitu loh. Sampai kita itu lupa apa yang menjadi, apa namanya, hak kita, apa yang menjadi milik kita gitu. Ketika kita, mungkin ketika kita renungkan mungkin si Henokh dulu gitu, lupa mungkin dia punya anak cucunya, siapa yang ngumatin anak mereka gitu kan, dia bercanda terus sama Tuhan gitu ya. Nanti sampai 300 tahun bersama dengan Tuhan dan dia diubahkan itu mungkin jadi sukacita yang bukan kita buat-buat gitu ya. Ada damai sejahtera yang nggak kita buat-buat, ada keberanian yang nggak kita buat-buat itu, eee, datangnya dari persekutuan gitu ya. Dulu saya pernah mengalami satu, eee, waktu perubahan dari, Tabgah menuju ke ETM dulu gitu ya. Ada satu hal-hal yang nggak pernah bisa saya lepaskan dari, satu ikatan, dosa gitu ya. Tapi setiap kali berjuang seperti Paulus yang dialami Paulus, "Apa yang aku lakukan, aku ingin berbuat baik, yang jahat yang aku lakukan." Jadi ada perjuangan daging gitu loh. Makanya sampai dulu ketika saya mendengarkan, Pak Andreas itu, apa namanya, sudah fokusnya persekutuan dengan Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya lepas gitu ya, lepas dari yang namanya satu itu, tanpa ada usaha kita gitu loh. Jadi persekutuan itu merontokkan semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita mengenakan Tuhan itu gitu yang saya rasakan, waktu kita mengenakan Tuhan itu, ya apa yang tunggu sebentar, sudah ada helikopter lewat. Suaranya kedengaran nggak di sana? Karena sudah mendekati pilkada gitu ya. Jadi, eee, keberanian itu muncul ketika kita mau terus tinggal di dalam Tuhan gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat, lahirnya dari persekutuan, bukan lahir dari usaha kita gitu ya. Jadi ketika itulah baru kita bisa menyadari bahwa Tuhan sudah hadir tengah-tengah kita, Tuhan sudah datang tengah-tengah kita setiap hari gitu ya. Bahkan ketika kita melihat Tuhan pertontonkan di depan kita hal-hal yang, gitu ya, yang lucu, yang mengesalkan tentang hamba Tuhan gitu ya. Rasanya semuanya itu hanya membuat kita, hidupku ini milik Tuhan gitu. Hidupku ini milik Tuhan. Aku nggak punya hak atas hidupku gitu ya. Jadi saudara, saya percaya kita memiliki pengalaman yang luar biasa masing-masing gitu ya. Saya percaya Mak Yabes juga ketika, ngantar Yabes ke sana pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Apa yang Tuhan, taruhkan gitu ya, apa yang, Yabes juga dapatkan, pasti apa yang pernah, kita ajarkan semuanya, orang tua kita semua mengajarkan kepada anak-anak kita, saya percaya bahwa Tuhan itu, eee, mengajari secara langsung untuk anak-anak kita juga. Jadi nanti mereka akan punya pengalaman yang luar biasa, kalau dulu kita tidak ada yang mengarahkan untuk memiliki Tuhan waktu kita usia-usia sekolah gitu ya. Tapi sekarang mereka sudah pernah mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan dan mereka tinggal akan menceritakan bagaimana mereka terus meningkat hubungan dengan Tuhan gitu ya.
Dan itu saya percaya gitu ya untuk anak-anak kita semua gitu ya. Nanti kalau sudah mulai terpisah satu dengan yang lain, dengan orang tuanya, seperti Yeye punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, Keisha punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, saya sangat percaya gitu saudara. Apa yang telah kita sampaikan benar-benar tidak pernah sia-sia untuk mereka. Saya percaya itu, dan kita percaya proses yang kita sedang hadapi itu bukan satu hukuman, bukan satu ini, tapi Tuhan sedang menampakkan diri di tengah-tengah kita setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Oke ya. Tadi malam ada satu kata-kata yang bagus ya dari firman Tuhan itu, yaitu tentang jalani saja dengan santai. Saudara, kalau kita renungkan saudara ya, kan kita sudah bisa menilai lah betapa ketika kita menjalani kehidupan kita ini ya dari sejak awal. Sebetulnya kan kehidupan manusia itu sungguh sangat menyedihkan sebetulnya. Kalau kita renungkan awal ya, renungkan semula gitu, cobalah renungkan. Mau siapapun dia, bahkan ada di dalam firman Tuhan juga ya, dalam kitab Roma kalau saudara lihat, ditaklukkan kepada kesia-siaan. Segala sesuatu, seluruh manusia ini sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya kan? Coba renungkan saja, mau siapa saja di dunia ini, mau apa saja posisi dia, keadaan dia, itu kan dia nggak bisa genggam, dia nggak bisa menentukan berapa lama dia hidup, dia nggak bisa menentukan entah dia punya anak atau tidak, dia tidak bisa menentukan apakah nanti anaknya itu akan nurut sama dia atau ternyata bagaimana, ya kan? Kalau kita renungkan, semua orang dibiarkan saja hidup. Jadi saudara, kalau kita renungkan kembali tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sungguh sangat luar biasa saudara. Kita boleh lepas dari kebingungan ya kan? Kalau saudara bandingkan diri saudara dengan orang yang masih terus menanti-nantikan, ketika mereka terus tidak bisa keluar dari keadaan itu, ya kan? Bagi kita sebetulnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita kan nggak melihat rupa, kita nggak pernah melihat orang itu siapa, nggak ada, kita nggak tahu dia. Bahkan mereka saja saudara, ketika jadi si orang ini yang menyampaikan firman ini gitu, dia pun bukan pemimpin, dia bukan kayak rasul misalnya, kayak kalau sekarang misalnya pendeta Tuhan yang pendeta ini ya, yang besar gitu kan, hamba Tuhan yang besar. Tidak, dia itu ya ada golongan pemimpin-pemimpin yang lain ada gitu. Jadi dia tidak ini semua, itu jalan semua loh saudara. Jadi dia tidak handle misalnya bagaimana media ini gitu, enggak. Yang mau tarian itu tidak. Jadi hampir kita tidak tahu siapa dia, ya kan? Tetapi cobalah perhatikan saudara, kungkungan apa yang, paradigma apa yang terbuka dalam pikiran saudara. Sekarang ketika setiap kali saudara mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan, karena saudara sudah percaya Tuhan sudah datang, itu pintu masuk. Iya. Jadi menghadapi kehidupan apapun gitu, mau kita seperti dikatakan tadi kan, sulit rasanya saudara, kalau kita nggak terbiasa menerima. Kalau kita hanya pegang firman,
terlebih berkat memberi daripada menerima. Bayangkan saudara. Tapi ada orang juga yang hanya mungkin dia tahu terlebih berkat menerima gitu kan. Enak kalau menerima gitu kan. Ya kan? Makanya orang suka menerima. Oh jangan salah, itu penerima bantuan-bantuan pemerintah itu orang-orang kaya. Iya saudara. Itu di sekolah anaknya itu, penerima bantuan itu banyak orang kaya loh saudara. Misalnya dapat tiap bulan itu, makanya anaknya itu ya makanya diingatin dari awal jangan dipakai beli handphone. Banyak memang ya karena beli handphone yang bantuan pemerintah itu saudara. Dana bos segala macam itu ya. Nah kan mereka itu kan ada nama-namanya, jadi kayak bantuan-bantuan yang ini juga itu banyak ya orang-orang kaya gitu ya, jadi nah itu kan sebetulnya ya nggak ngerti saja gitu kan. Nah, tapi kita yang hanya kalau terlebih berkat memberi gitu kan daripada menerima gitu, ketika kita diperhadapkan, nah itu dia kesombongan kita. Iya makanya dulu saudara ketika kami di Cemara itu saudara, bahkan orang yang boleh dikatakan harusnya dibantu itu malah membantu kami saudara. Iya, tapi seringnya itu memang pas butuh juga gitu loh saudara. Jadi bukan hanya orang yang lebih yang memberkati kami gitu. Kadang-kadang bisa ngantar Indomie apa biji gitu loh saudara. Iya, biji bukan kardus gitu, bukan. Nggak tahu kok bisa gitu. Tapi kenyataannya begitu. Nah, jadi saudara, ketika kita menjalani itu semua dengan keadaan sekarang, kita pikirkan, kan rasa-rasanya kan kalau kita mundur ke belakang lah, kalau kayak keluarga Kevira lah gitu kan. Kalau dipikir-pikir, gak mungkin gak punya rumah. Iya kan, lucu sekali. Kalau orang lihat gitu, gak mungkin. Dua-dua kerja, lumayan juga. Gitu kan. Bisa gak punya rumah? Dulu sempat punya rumah, entah di mana-mana rumahnya. Ada orang minta ya udah kasih gitu. Merasa mereka lebih butuh, akhirnya gak punya rumah. Gitu. Nah, rasanya kan kalau dipikir-pikir, bodoh kali lah saya, salah lah saya, menyalahkan diri terus kan. Seringnya begitu. Padahal saudara, cobalah ingat Tuhan. Tuhan Yesus ya. Coba saudara ingat. Jadi kalau saudara renungkan tentang Tuhan Yesus gitu. Kalau dia mau, dia bisa menikmati semua fasilitas. Iya. Kalau Yesus mau. Iya kan? Dia bisa jadi kayak bos. Iya karena apa? Oh dia punya urapan. Dia punya segalanya. Itu saudara ada apa namanya pemimpin-pemimpin sekte tertentu gitu ya. Kalau saudara lihat di India sana gitu ya. Aduh di mana gitu ya. Kayaknya di India. Itu sampai apa yang keluar dari tubuh, sampai apa yang keluar dari tubuh yang mereka idolakan itu. Yang mereka anggap kayak titisan dewa itu dimakan. Iya. Jadi sudah tua dia gitu kan. Jadi para pengikutnya itu, maaf, ini saudara, kotoran yang keluar dari orang itu saja, kotoran dimakan. Saking seperti itu loh saudara orang berlakukan ini. Kalau dia itu apa namanya hebat. Iya, sampai segitu ya. Jorok sekali. Makanya saudara kalau di agama tertentu kalau misalnya dia ini gitu kan, kalau kayak sudah kiai gitu, itu dengan senang hati orang memberikan atau anak-anak perempuan itu mau dinikahi. Iya. Atau nggak dinikahi pun mau gitu. Segitunya. Nah kira-kira Tuhan itu kan jauh lebih hebat dari semua Tuhan Yesus loh ya. Kan kalau kita lihat Yesus itu kan, dia kan manusia seperti kita.
Tapi coba bayangkan bagaimana sedikit pun dia tidak ini saudara, eh, dia tidak menguasai murid-muridnya. Iya, makanya dia bebas sekali. Jadi ketika dia sampai harus menyerahkan nyawanya, saudara, yang dia pergumulkan itu adalah sebetulnya karena apa yang membuat dia benar-benar seperti mau mati rasanya itu gitu ya. Bukan karena masalah dirinya, tapi karena ketika dia membayangkan Tuhan harus disalibkan. Itu gak terpikir loh itu saudara. Sama saudara seperti yang kita alami gitu. Sampai rasanya gitu kan. Sampai misalnya saya bilang, sudahlah Tuhan, gak usah ini. Enggak, aku gak akan paksa. Aku gak paksa Tuhan berkati aku. Sudahlah, yang penting berkatin aja aku kerja ini. Sudah, itu aja. Aku gak muluk-muluk kok, itu aja lah. Aku cuman ya ada uang untuk bayar uang sekolah anakku. Itu aja gitu. Aku gak muluk-muluk lah gitu. Ya kalau daripada susah-susah Tuhan gitu. Udah lah, aku kerja aja lah gak apa-apa. Karena kau lihat kan aku ini, kalau kerja aku suka. Kan sudah terbukti juga gitu istilahnya. Walaupun itu hal yang memalukan gitu kan. Iya kan? Siap kok, gak ada masalah. Sudah Tuhan dia sendiri gitu. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan katakan gitu, sekarang kan Tuhan sudah datang kedua kali. Artinya gini saudara, Tuhan yang datang kedua kali ini, walaupun dia dalam rupa lain, itu rohnya sama saudara. Dia satu dengan Allah yang di sorga itu. Nah itu kita mesti berani punya pemikiran seperti itu. Kok bisa? Ya iyalah bisa, ini Tuhan. Gitu loh saudara, mesti sesederhana itu mikirnya gitu. Jadi ikutlah pola pikirnya. Oh gitu ya. Tuhan, iya. Jadi saya lanjutkan. Jadi Tuhan yang datang kedua kali ini adalah Tuhan Yesus yang pernah disalibkan itu. Gitu loh saudara. Ya, harus punya pikiran seperti itu. Kok bisa? Iya, memang iya. Mereka nggak bisa terpisah. Jadi nggak terpisah Tuhan yang datang kedua kali ini dengan Tuhan yang pertama itu nggak pisah. Sama dengan Yahweh juga sama. Karena kan Tuhan yang di sorga itu yang sedang memperkenalkan dirinya. Karena tujuannya kan ingin mengajari semua kita. Makanya Yesus ketika dia bisa merenungkan itu gitu. Ketika merenungkan tentang bagaimana kan dia sampai belajar tentang hidup manusia. Ya kan? Manusia tidak tahu bagaimana di alam roh, bagaimana iblis itu sangat mengganggu. Semua manusia tidak tahu. Gitu. Hanya dia yang tahu. Karena memang dia dipilih untuk itu. Bayangin ya. Jadi saudara mesti bisa berpikir kayak gini. Bahwa Tuhan Yesus itu seperti kita yang mulai baru menyadari keadaan kita. Tapi dia dari awal terus bertumbuh ya. Sama dengan si orang ini. So, kalau saudara baca di firman Tuhannya, persis seperti itu. Makanya dia berani berkata, aku hanya melakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Nah gitu loh saudara. Padahal dari firman Tuhan yang diucapkan ini, gak mungkin manusia biasa yang mengucapkan. Gak mungkin. Bagaimana dia mengajar kita, menuntun kita, sedetail mungkin. Sampai benar-benar kita memang lepas dari segala kesia-siaan itu. Oh iya, sedang jalannya. Cobalah dulu, mana mungkin saudara bisa misalnya menerima keadaan seperti itu. Pasti rasanya akan, gimana akan bergulat rasanya terus dengan Tuhan. Kita akan iri dengan orang.
Kok orang itu hidupnya nggak baik? Saya ini sungguh-sungguh berpuasa bla bla bla. Kok hidup kok kayak gini? Iya. Betapa menderitanya. Tapi coba ketika firman Tuhan katakan, sudah, jalani saja, katanya gitu. Coba saudara. Dan ternyata kita lihat lewat. Betul nggak? Betul nggak? Kalau dipikir-pikir misalnya gitu kan. Ketika misalnya ke Lampung lah gitu kan. Cobalah. UKT-nya sekian. UKT-nya, IP-nya sekian gitu kan. Uang kosnya udah pikir sekian, ongkos sekian. Cobalah. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, kita akan wanti-wanti anak kita. Tahu, kita akan marahin mungkin. Sudahlah, nggak usah sekolah, nggak usah kuliah. Uang mama nggak ada uang, gitu kan. Bisa aja, bisa aja bilang kayak gitu. Kalau dulu. Tapi coba lihat sekarang. Entah kenapa ya sudah. Jalanin aja toh dari Tuhan ke uang. Sesederhana itu. Ya kan? Ya Tuhan membuat pertolongan. Uang kosnya bisa 5 juta saja gitu kan. 5 juta bagilah 12. 400.000. Sudah listrik, air, wifi lagi sudah. Ini pakai wifi nih. Dia, Pak ya bes. Ya. Yang nggak pernah terpikir ke Lampung jadi ke Lampung, ya kan? Ketika kita jalani dengan apa? Santai. Misalnya, kalau Pak Yabes yang di Papua, di Nabire, sudah bisa menikmati indahnya pantai. Cuman waktu itu karena mikirin gitu kan. Nggak bisa menikmati indahnya. Orang pengen sekali pergi ke Papua gitu. Nggak bisa menikmati betapa indahnya pantai yang ada di Papua. Bening sekali katanya kemarin dia bilang sama mama kayak gitu. Ya kan? Karena hanya mikirin gitu loh. Gimana nanti? Firman Tuhan tadi malah bisa sederhana. Bilang apa? Jalani dengan santai. Iya. Jadi saudara perkataan. Kalau saudara renungkan lagi ya. Coba ya pikir gini. Apa beda kedatangan Tuhan yang pertama dengan kedatangan Tuhan yang kedua? Makanya dengan tegas dibilang sudah. Jadi ada juga di antara orang-orang ini saudara ya yang. Jadi dulu saya pikir saudara, si orang ini mengalami dikejar-kejar, di penjara, apa gitu. Ternyata tidak. Dulu ada kita nonton film-film yang Luka Abadi gitu ya. Saya pikir itulah orangnya loh. Iya. Ternyata tidak. Karena apa saudara? Dia sangat yakin karena Tuhan yang datang kedua kali tidak akan disalib lagi gitu loh. Tapi ada orang memang yang apa namanya ya. Jadi karena tetap di paradigma yang lama. Jadinya seperti itu. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu saudara. Ingat saudara, Tuhan itu maha kuasa. Jadi dia kan bilang kayak gini. Tuhan tidak menghendaki manusia menderita. Coba saudara. Pada kenyataannya, kita yang sudah mengikuti Tuhan pun, kita lihat kayak kita menderita kan? Betul nggak? Tapi firman Tuhan dengan tegas. Penderitaan manusia adalah satu kebencian di hati Tuhan. Karena dia tidak ingin melihat penderitaan manusia lah, makanya dihantam dengan air bah, saudara. Iya, bukan karena kebenciannya kepada manusia, tidak. Itu salah besar. Karena dia tidak tahan melihat penderitaan itu sebetulnya. Coba saudara mulai pikirkan tentang bagaimana ketika sekarang ternyata Tuhan itu membawa kabar baik. Ini loh aku sudah datang. Pemerintahanku segera terbangun atas muka bumi ini. Tapi lihat,
Aku itu seperti gak kelihatan. Tetapi kalau kamu percaya dengan firman itu, kalau kamu terapkan, coba sekarang saudara, kata-kata yang sering kita dengarkan di sini adalah penerapan firman Tuhan. Itulah pintu masuk kita, pintu masuk pertama. Ketika kita belajar untuk tidak khawatir, saya lama sekali loh belajar untuk tidak khawatir, lama, butuh waktu lama sekali. Iya, sudah berkali-kali pun saya lihat mujizat Tuhan untuk keluar dari khawatir tidak semudah yang saya bayangkan. Itulah betapa susahnya manusia itu. Iya. Berkali-kali Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya bagi kita, bagi saya gitu. Berkali-kali. Baik ketika menolong orang, lihat orang mengalami mujizat tertentu, sudah berkali-kali, sudah banyak sekali. Gimana ketika saya berjumpa yang saya bilang mendoakan orang kaya itu, saudara. Sudah cukup kaya lah, saudara, mungkin di Batam ini juga. Yang punya hotel Aston itu juga banyak. Masa kita lebih bersuka cita dari dia? Bayangkan dia harus terus, saudara. Kadang-kadang dia harus ke Jakarta menghadapi tuntutan demi tuntutan gitu. Iya, dipermainkan. Bayangkan kayak dia itu punya mobil lebih sederhana daripada bawahannya. Iya. Tapi saudara, kita itu taruh tangan, tumpang tangan di atas kepalanya. Kalau lihat kita mungkin siapa gitu. Kalau mungkin orang dengar misalnya kita tumpang tangan gitu, kita yang ini sampai melalui kita dia jadi dibaptis gitu, mungkin orang nggak percaya. Tapi kan Tuhan tunjukkan bagi kita betapa Tuhan itu nyata. Saudara, kalau kita jalani terus hidup kita ini, rasanya saudara, sulit sekali kita percaya kalau ternyata Tuhan itu sudah datang. Saudara, kalau kita kita renungkan kembali tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini ya. Saudara, renungkan kembali gitu. Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu ini. Tuhan memang yang menggerakkan segala sesuatu. Ada di sini. Coba saudara renungkan. Saudara akan bangkit semangat terus saja. Pada kenyataannya memang kita menjalani kehidupan kita sehari-hari biasa. Makanya dikatakan kita masih menjalani kehidupan yang normal katanya gitu loh. Ada misteri di semua perkataan dia itu. Ada sesuatu rahasia saudara. Kenapa? Karena kita paradigma kita itu masih yang lama gitu. Masih yang lama terus gitu. Efek daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu belum banyak kita rasakan gitu. Karena apa? Dengan perlahan Tuhan mengikis paradigma kita yang lama. Makanya selalu saya wanti-wanti sama saudara, ayo lihat, ingat umur kita. Apa maksudnya saya bilang ingat umur kita? Bukan karena kita itu mau mati atau apa, bukan itu maksudnya. Ingat umur itu bukan itu. Artinya kalau kita ingat umur kita, artinya sudah waktunya kita itu mengalami Tuhan. Sudah waktunya di usia kita yang sekian, sudah waktunya kita mengalami Tuhan yang sudah datang. Seperti itulah Tuhan Yesus. Dia mempercepat dari perkataan dia. Makanya ketika dia bilang, kenapa kamu heran? Kenapa kamu imanmu tergoncang ketika aku mengatakan kamu mesti makan tubuh dan minum darahku gitu. Kenapa kamu mesti goncang? Bagaimana kalau nanti kamu lihat anak manusia itu sampai pada kerajaannya dan dia kembali ke tempat dari mana dulu dia berasal.
Hei saudara, ketika dia dilahirkan manusia, oke, dia benar-benar manusia. Jangan sudah salah pikir gitu. Jadi firman yang tumbuh di dalam dia itulah yang membuat dia pada akhirnya bisa berfirman. Makanya apapun yang diucapkan pasti terjadi. Jadi ketika dia mengatakan anak pun tidak tahu, itu firman. Dia tidak membantah, dia tidak mengatakan, "Oh, aku anak, masa Bapak nggak kasih tahu sama aku?" Enggak. Jadi ibaratnya Bapak itu berfirman dalam hatinya. Makanya dia mengucapkan, dia ucapkan saja apa yang ada dalam hatinya ini. Jadi kalau dikatakan, kau nggak perlu tahu masa dan waktunya, di mana anak pun tidak tahu. Sementara manusia sekarang itu kayak apa? Memberitahu, Tuhan datang, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Makin sesat mereka. Karena apa? Mereka tidak sadar itu adalah efek pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi coba lihat sekarang, ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya ingat loh ketika pertama sekali saya menerima ini. Orang itu gak bilang sama saya, Tuhan gak bilang sendiri sama saya, tidak. Saya cuma begini, oh ya? Hanya begitu saja saudara. Jangan-jangan iya. Iya saudara, saya cuma sesederhana itu dulu. Dulu sudah pernah muncul di ini saya saudara, di YouTube saya juga tentang bagaimana firman Tuhan. Sudah pernah. Bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali, perempuan sudah pernah muncul. Jadi saya hiraukan. Tapi pada saat itu ketika kita itu diambang, ketika kan kita sudah keluar kan. Dari RTM itu kan. Bukan karena ini kita keluar dari RTM, bukan. Keluar dulu. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh karena mereka sudah mengikuti pelajaran. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Kita keluar dulu. Baru ketika, jangan-jangan sudah datang ya. Ketika saya mulai terima itu, disitulah saudara. Secara perlahan, Tuhan yang sudah datang kedua kali itu, ternyata itu adalah firman. Gitu saudara. Disitulah sang firman itu mulai mengajari kita. Saudara. Iya, disitulah saya mulai merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu menjalani hidup. Bagaimana Abraham, bagaimana Henok. Iya, jadi tahu semua saudara. Jadi di situ kalau saudara ingat kembali yang kadang dulu gitu. Kan saya pernah sering cerita kayak mereka itu cerita sama saya kan. Iya. Dari mana semua pemikiran itu? Sesederhana kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya saya katakan coba renungkan arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Dalam sekali saudara. Dan lihat. Benarkah memang dia sudah datang? Jangan lihat di luar. Memang nanti kita akan lihat efeknya ketika kita sudah menerimanya. Bayangkan sampai Pak Tui sampai takut dia. Sampai yang mau ngajar kemarin itu, udah berapa lama dia di situ? Udah berapa lama dia mungkin orang penting di sana gitu. Tapi ketika mau menolong Pak Tuin, waduh, dia nggak menjabat posisi itu lagi. Sampai gini kan, apa maksudnya? Ada lagi cerita yang lain kan. Sampai rasanya, aduh gimana? Ingat kita kemarin yang saya ceritakan sama saudara? Apa nggak deg-deg kayak gini saya saudara? Sampai saya bilang kan, mungkin kalau saya nggak pergi ke sana itu ke kapling lama mungkin abang saya nggak akan kayak gitu. Iya, sampai kayak gitu kan. Sama dengan waktu kita pergi ke rumah ibu gembala kita. Mungkin kalau saya nggak datang, mungkin sampai kayak gitu loh takut. Apa?
Emang saya siapa? Bukan. Demi mengajar kita sampai segitunya. Tapi nggak ada yang perlu kita banggakan di situ dari pribadi kita. Kita mesti memiliki takut akan Tuhan. Bukan berarti dengan misalnya saya seperti itu, bukan berarti saya jadi orang penting sih. Tidak. Tuhan mau mengajari saya. Tuhan mau mengajari Pak Twin. Ini aku. Tapi walaupun semenegangkan itu, firman Tuhan bisa bilang santai. Saudara gimana saudara menjalaninya itu? Iya. Saudara, kita pikir saudara, dunia ini butuh dikendalikan oleh Tuhan semua. Tapi lihat, dia mengurus anak kita yang paling kecil pun dia urus, bayangin. Sesantai apa? Sesantai apa Tuhan itu? Tuhan banyak urusan loh. Ada banyak masalah di dunia ini saudara. Tapi yang itu dibiarin sama Tuhan. Iya. Mungkin saudara para pendua-pendua berdoa terus untuk apa yang terjadi di Israel misalnya gitu, di Irak gitu, di Iran gitu kan. Oh, jiwa kali rasanya gitu. Tuhan kita. Dia bisa bermain dengan anak kita. Iya coba saudara begini, bayangin. Bagaimana dia menghibur anak kita yang sedang sakit gigi. Kita punya banyak kesibukan lain. Dulu saudara ketika saya renungkan ketika saya banyak waktu duduk di kaki Tuhan. Kan gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Saudara katanya, kamu kayak gini, aku gaji katanya. Terbukti kan saudara lihat sendiri kan. Tapi kita manusia, aduh rasanya kalau kita gak kerja. Rasanya gimana? Tapi kenyataannya itu yang saya alami. Sampai ketika saya yang sakit itu saudara ya. Itu kan benar-benar saudara. Benar-benar saudara asli cuman ya sudah jalanin aja. Sampai ketika orang itu udah capek gitu kan. Kadang-kadang aduh apalah doa mereka ini gitu kan. Karena gak ada guna doa kalian itu semua. Tapi Tuhan bilang sama saya, sudah. Biarin aja mereka doa. Yang penting kan setelah doa mereka kasih amplop. Saya ketawa gitu kalau saya ingat dulu. Iya saudara. Saya kadang kalau orang ini tahu ya, saya punya pikiran kayak gitu gimana ya. Gitu. Tapi bayangin saudara, segitunya loh Tuhan itu saudara. Kamu nggak tahu ya. Kamu dibebal sekali ya. Aku ini kaya. Yang bagi orang urusan penting, bagiku itu paling gak penting. Iya, jadi kalau misalnya seorang presiden menganggap dia penting sekali. Justru bagi Tuhan itu paling gak penting. Engkau lebih penting daripada seorang presiden. Makanya Tuhan sampai datang ke rumahmu. Sampai dia mencarimu. Iya kan? Kan itu kan yang kita alami sampai mereka mikirin kita kan. Semua berusaha sampai rasanya mereka merasa bersalah. Tapi waktu mereka menolong kita, waduh, sampai segitunya. Ingat ketika Abraham dan Ishak itu, ketika mereka ada di istananya di Firaun itu kan, mereka di Mesir itu, 2 kali kejadian yang sama. Situ dengan Abimelek, itu kan, satu lagi dengan Firaun kalau nggak salah ya.
Bayangkan saudara, sampai kayak gini. Kamu ini gimana ya? Ternyata itu saudara, ternyata itu istrimu. Laki-laki macam apa kamu ini? Kamu bilang istrimu itu saudaramu katanya. Loh, kalau orang nanti bilang itu saudaramu, lalu orang menginginkan dia, gimana lah katanya? Ya, maaflah Raja, aku kira Tuhan gak ada di sini katanya kayak gitu. Segitu aja lah saudara. Ya, kalau kamu apa-apakan dia, mati kamu semua katanya. Iya kan? Tapi coba lihat, kita pikirkan Abraham itu salah kan? Betul gak? Kenapa Tuhan gak ingatkan dia dari awal? Kan rasanya kan dia di situ kan pengecut kan? Si Abraham itu kan? Sekongkol pula dia dengan Sarah. Iyalah mas katanya, daripada kamu mati. Baiklah, ya udahlah gak apa-apa lah gitu kan. Tapi anehnya Tuhan perhatikan. Segitunya Tuhan perhatikan. Kalau kamu apa-apakan dia, mati kamu semua katanya. Justru dengan keadaan itu, Tuhan harus menampakkan diri kepada raja itu. Lewat mimpi. Nah seperti itu yang kita alami. Kan menurut kita salah. Iya kan? Tapi cobalah lihat. Cobalah lihat apa yang Tuhan kerjakan di antara kita. Lihat. Makanya sampai dia bilang, jalani dengan santai. Iya, jalani saja hidup ini. Jangan tambahi penderitaan. Jangan buat Tuhan itu menderita dengan penderitaan yang kau buat. Kira-kira kayak gitu loh Tuhan ngomong itu. Ya gitu ya. Iya. Toh nanti saudara, kalau saudara perhatikan ya. Ketika orang kumpulkan uangnya semua. Sekarang saudara serba ini loh saudara. Nyimpan uang di bank. Nanti ketahuan semua transaksinya gitu kan. Karena sekarang saudara receh pun saudara. Karena kita nggak punya uang, bangsa kita ini semua disasarnya, saudara. Iya. Sekarang kalau itu masuk nanti itu bisa uang gereja, keuangan gereja itu bisa disasar. Karena semua kan akan di ini. Karena apa? Nggak punya uang. Dia akan pakai saudara kekuasaan untuk merampas semuanya. Itu yang sedang terjadi. Jadi kalau ada yang sudah sampai sekarang persembahan pakai QR gitu ya. Itu kan bisa terlihat transaksinya semua. Kalau sempat itu masuk semua. Memang saudara uang itu ada di sana. Lihat kemarin saudara bagaimana Muhammadiyah itu, ya Muhammadiyah ya. Iya. Itu mereka punya uang di itu kan, di BSI itu kan. Mereka tarik kan 13 triliun. Ketika itu disasar semua nanti gimana? Itu yang di situ. Yang di gereja bagaimana? Dulu yang di Surabaya itu saudara, gereja yang besar di Surabaya itu sampai 4 triliun loh. Itu tahun berapa itu saudara? Bayangkan perpuluhan satu orang bisa 10 M. 1 M biasa saudara. 1 orang loh. Gimanain semua? Bongkar semua. Iya. Dan sekarang pun kalau dipikir, apa sih? Sampai mereka mungkin punya mobil yang harga MM-an gitu. Apa sih yang bisa dinikmati sih? Apakah itu memberikan kebahagiaan? Yang ada terus memberikan keserakahan.
Mereka yang tadinya sederhana, mereka yang tadinya bisa menikmati Tuhan, tidak lagi menikmati Tuhan. Apalagi kalau sudah di masa tuanya ya. Coba lihat dengar sekarang saudara. Yang saya bilang CK7 kemarin saudara. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini saudara, firman di mana dia sudah datang kedua kali, itu benar-benar saudara, kita itu seperti ada di pengadilannya Tuhan. Kita sedang dihakimi dia. Tapi kalau kita mengerti, penghakiman itu justru membawa kita masuk ke dalam kerajaan. Iya. Dia berfirman, semua orang sudah berdosa. Makanya sampai yang di itu kan, perjamuan terakhir itu kan, perjamuan di akhir zaman itu kan dipaksa semua orang loh saudara, sampai dipaksa loh, sampai dipaksa. Orang-orang yang di persimpangan, orang-orang yang ada di pasar gitu, pokoknya tempatnya masih banyak yang kosong katanya. Karena dari situ nanti akan mulai satu kehidupan yang baru sebetulnya. Itu artinya saudara. Dipaksa dengan segala keadaan. Tapi coba dilihat. Masa kan berpakaian pesta itu saudara. Itu adalah sebetulnya. Jadi kayak kita itu dipaksa untuk gini loh. Jadi begitu kamu mendengarkan kabar baik ini. Kamu mesti pakai pakaian pesta. Lah aku nggak punya. Kalau kita gambarkan secara ini ya, aku nggak punya kehidupan yang layak untuk menyambut Engkau Tuhan. Aku nggak bisa masuk di situ karena kehidupanku nggak layak. Itu kan pikiran manusia kayak gitu. Tapi Tuhan marahi dia, kenapa kamu nggak pakaian pesta? Tapi dia diam saja. Itu loh sekarang yang sedang dibawa kita. Apa responmu ketika Tuhan datang di sini, ketika Tuhan datang di rumahmu? Ini loh, Tuhan datang di sini, Tuhan datang di rumahmu ini. Ketika kita nggak berespon, itu masalahnya. Kenapa kamu nggak pakaian pesta? Jadi ceritanya dia nggak jawab gitu loh. Kamu ini nggak tahu ya siapa yang datang ya, gitu loh maksudnya. Yang nanya sama kamu ini nggak tahu ya, pemilik hidupmu loh. Kira-kira kayak gitu maksudnya itu gitu loh. Yang datang ini bapakmu. Kamu nggak punya, berarti kamu nggak percaya. Berarti kamu menganggap aku ini bukan bapakmu. Kira-kira kayak gitu maksudnya itu gitu loh. Kenapa kamu nggak pakaian pesta? Nggak dijawab. Apa responmu gitu loh. Kira-kira seperti itulah sekarang ini saudara. Ketika Tuhan ngajari kita setiap hari. Kalau saya terus saudara tersandung dengan masa lalu saya saudara. Gak akan ada yang berani mengucapkan perkataan-perkataan ini. Gak ada. Kalau saya lihat terus diri saya siapalah, gak mungkin. Masa saya anak laki-laki itu, masa gak mungkin. Disitulah baru saya tahu saudara, betapa menjengkelkannya Musa di hadapan Tuhan pada waktu itu. Iya. Di situ baru saya sadar. Emang kamu pikir kamu siapa? Emang kamu pikir kalau aku datang samamu, emang kamu pikir kamu sudah hebat gitu? Aku datang kepadamu. Berarti kan aku merendahkan diri kan. Sudah segitunya aku Tuhan sampai datang kepadamu. Sampai datang ke rumahmu. Kamu masih cuekin aku? Segitunya kan? Tapi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa.
Makanya sudah siap, sudah standby di situ saudara. Jadi ketika undangan-undangan itu datang, sudah ada malaikat-malaikatnya yang mempersiapkan baju untuk dia. Sudah ada yang fit, sudah ada tukang salonnya, tukang pangkas rambut, sudah lengkap semua. Saudara. Semua segala sesuatu sudah tersedia. Tinggal sekarang pakai pakaian pesta. Kira-kira seperti itulah kita yang sekarang datang kepada dia. Jangan sibuk lagi ngurusin dirimu sendiri. Jangan lagi sibuk khawatir dengan dirimu sendiri. Ayolah bersukacitalah. Keluar dari keadaan. Ini loh bapakmu nih kayak jemput kamu loh. Kira-kira kayak gitu loh. Kalian semua sudah menderita. Ayo. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Banyak tempat tinggal. Siapa yang menerima kita? Mereka menerima Tuhan, mereka tidak kehilangan upah mereka. Siapa yang memberkati kita? Mereka tidak akan pernah kehilangan berkat mereka. Bahkan Tuhan melipat gandakan. Iya. Harus begitu. Oh gitu ya Tuhan. Jadi jangan merasa berhutang. Tuhan yang mengatur semuanya. Dan seperti itulah nanti kehidupan saudara. Semua saudara di mana-mana saudara. Kenapa terjadi kesenjangan sosial saudara? Karena manusia itu serakah. Saudara. Itu sebetulnya kerusakan. Tapi lihat kehidupan yang akan datang. Yang akan kita jalani. Di mana anak-anak kita memang benar-benar mereka merdeka. Tidak seperti kita dulu saudara. Dulu kan suka selalu orang ngomong kayak gini. Boto lungun katanya orang Batak. Tahu diri. Nggak kayak gitu. Itu kan nggak kayak gitu. Itu saudara boleh dikatakan sebetulnya menghina Tuhan. Kata-kata seperti itu. Enggak. Ini kita hidup di zaman di mana kita itu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sudah waktunya saudara. Terimalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia yang sudah menang. Sudah waktunya saudara. Kita mendengarkan dia dengan baik. Tanpa halangan apapun. Kita mendengarkan dia dengan perut yang kenyang saudara. Iya. Terimalah dia. Jangan kembali ke belakang. Iya. Dia ingin kita menikmati segala sesuatu yang baik. Bahkan dia sampai mengatur apa yang akan dimakan oleh manusia sekarang. Akan kembali ke yang normal. Iya. Pendidikan akan berubah. Pertanian akan berubah. Iya. Orang mulai akan memikirkan. Makanya kalau di negara-negara lain ada namanya makan siang gratis atau apa namanya makan bergizi gitu. Iya. Tapi sekarang saudara karena memang masih korupsinya masih tinggi di bangsa kita saudara. Dari 15.000 jadi 7,5, 1.200. Bahkan mereka sampai bilang ternyata satu butir telur itu sama nilainya dengan apa namanya satu gelas susu gitu ya. Aduh itu sangat ini. Tapi memang saudara, kira-kira seperti itu nanti umat manusia. Benar-benar saudara, benar-benar generasi selanjutnya, benar-benar adalah generasi emas. Saudara. Iya, di dunia yang nyata ini saudara. Iya, karena dari dunia yang nyata inilah kita akan melihat keberadaan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Iya, benar-benar dipelihara semua. Iya, benar-benar ada satu kehidupan yang sangat indah. Jangan tunggu nanti sorga. Di kehidupan kita ini. Dengan engkau mendengarkan firman Tuhan. Semangat gak engkau? Ketika engkau semangat, teruslah semangat. Teruslah hidup itu berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Ketika engkau sakit, tarik Tuhan dalam kehidupan. Jangan fokus kepada sakit itu.
fokuslah kepada Tuhan yang memang hidup di dalam engkau. Iya, lakukan apa saja. Ketika misalnya harus meninggalkan anak, seperti Mak Yabes misalnya kayak gitu. Toh selama ini sudah biasa meninggalkan kok pergi kerja. Berapa lama? Bapa kita, Tuhan kita lebih daripada pengasuh. Iya, terbukti kok selama ini. Siapa yang pelihara? Tapi Tuhan gak minta diucapkan terima kasih. Dia sudah jagain anak kita. Opung atau mbah dengan senang hati. Ini kalau orang Jawa ya. Kalau mama saya lain saudara. Sudah kau pun jaga dari ini, sudah besarkan kalian semua. Mau aku besarkan juga cucuku, cucu anakmu. Enggak mau dia. Tapi kalau orang Jawa saudara, senang kali dia. Jadi makanya cucu-cucunya bukan dianggap kayak cucunya saudara, kayak anaknya dianggap gitu. Kira-kira kayak gitulah Tuhan. Ya saudara. Dia nggak minta kita ucapkan terima kasih. Oh terima kasih, aku sudah menjaga. Enggak. Memang itu bagianku kata Tuhan. Aku senang sekali melakukannya. Bahkan kamu nggak tahu bagaimana aku memelihara buaya, bagaimana aku memelihara kuda Nil. Itu yang dibilang sama si ini. Bagaimana aku menjagai kambing hutan yang beranak di hutan itu. Ya. Bagaimana aku menjagai burung unta yang menelurkan anaknya. Yang telurnya itu ditaruh aja disembunyi gitu. Tapi bagaimana aku menjaga kelangsungan hidup burung unta loh. Lihat saudara. Bagaimana dia menjaga kita. Kira-kira mendengarkan firman ini saudara. Bagaimana hati saudara? Apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hati saudara? Keren sekali. Gak ada kata-kata. Gak cukup kata-kata kita untuk memuji Tuhan. Iya. Gak ada. Benar-benar saudara, kalau saudara dengarkan terus firman Tuhan ini saudara rasa. Kita mau nangis, kita mau gimana gitu. Iya. Masa sih Tuhan kayak gitu? Iya Tuhan kayak gitu. Hari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat persekutuan ini. Kiranya kami terus melekatkan hati kami kepada Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan umat manusia ini. Biar kiranya semakin banyak orang, semakin banyak manusia yang merasakan kehangatan kasih-Mu ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mencintai Tuhan sama-sama katakan amin. Langsung muncul dia kan. Langsung muncul dia.